menjelajah. Ketika kamu berlari, kamu mendengar. Tahukah kamu berapa jam yang biasa seseorang habiskan online setiap harinya? 18 jam kecuali tidur. Jadi, mengapa kamu tidak memaksimalkan bisnis online-mu? Exabytes membuat kehadiran bisnis online-mu menjadi mudah. Exabytes. Every brand begins with a website. Ketika kamu bangun, kamu mengecek. Ketika kamu makan, kamu melihat. Ketika kamu berjalan, kamu menjelajah. Ketika kamu berlari, kamu mendengar. Tahukah kamu berapa jam yang biasa seseorang habiskan online setiap harinya? 18 jam kecuali tidur. Jadi, mengapa kamu tidak memaksimalkan bisnis online-mu? Exabytes membuat kehadiran bisnis online-mu menjadi mudah. Exabytes. Every brand begins with a website. Ketika kamu bangun, kamu mengecek. Ketika kamu makan, kamu melihat. Ketika kamu berjalan, kamu menjelajah. Ketika kamu berlari, kamu mendengar. Tahukah kamu berapa jam yang biasa seseorang habiskan online setiap harinya? 18 jam kecuali tidur. Jadi, mengapa kamu tidak memaksimalkan bisnis online-mu? Exabytes membuat kehadiran bisnis online-mu menjadi mudah. Exabytes. Every brand begins with a website. Ketika kamu bangun, kamu mengecek. Ketika kamu makan, kamu melihat. Ketika kamu berjalan, kamu menjelajah. Ketika kamu berlari,
teman-teman Exabyte, selamat datang di Exabyte Online Class hari ini. Bersama saya Ladisa, kurang lebih selama 2 jam ke depan kita bakalan bahas Build Your Online Business with Fitwealth in an Hour. Nah, jadi untuk hari ini sebenarnya Exabyte Online Class ini adalah EDD spesial. Jadi Exabyte Online Class ini merupakan event baru Exabyte yang mengusung konsep coaching dan learn from the expert. Nah, jadi nanti selama 2 jam ke depan akan ada pembicara yang ahli yang akan membimbing teman-teman untuk lebih dari sekedar tahu aja nih, tapi lebih dari itu. Jadi kita bisa sama-sama belajar, menyaksikan live demo, dan juga memahami hal-hal yang lebih teknis secara mendalam mengenai website yang mungkin sebelumnya teman-teman kurang familiar nih dalam pengerjaan atau teknisnya kayak apa. Nah, untuk hari ini kita menghadirkan Mas Agung Sukariman selaku Digital Marketing Specialist Level 3 di Exabyte Indonesia gitu. Nah, sebelum kita mulai ke acaranya nih, aku mau sapa dulu teman-teman yang udah hadir. Ini dari mana aja? Nah, teman-teman, aku mau ngasih info juga kalau Exabyte ini lagi ada promo renewal. Jadi, kalau misalnya teman-teman memperbaharui invoice-nya sekarang, bisa berkesempatan untuk mendapatkan iPad Pro 2020. Nah, berlaku untuk perpanjangan sampai di tanggal 28 Februari. Gitu. Terus, untuk lomba blog Exabyte Season 2 juga akan diadakan sampai 30 April mendatang. Nah, jadi teman-teman bisa tulis artikel semenarik mungkin dan dapatkan gadget menarik, yaitu ada Galaxy Tab A8 dan juga smartphone serta gadget keren lainnya gitu. Nah, kalau gitu kita langsung aja sapa Mas Agung. Sudah ready, Mas, untuk presentasinya dan trainingnya? Oke, sudah ready nih. Bentar. Ada yang mau join lagi. Bentar. Boleh. Boleh nih teman-teman kalau misalnya mau ngobrol sama attendees yang lain di chat section biar tahu nih asalnya dari mana gitu, kenalan juga sama yang lain. Oke semuanya, saya lagi nunggu teman saya satu sih, dia katanya mau join juga nih. Boleh. Kalian gimana? Kalian udah makan siang semua? Suara saya jelas gak? Jelas ya? Mas, jelas. Oke. Kita langsung mulai ke Mas Agung ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Ladisa. Terima kasih semua tim yang udah bertugas nih. Saya mohon maaf, saya nggak pakai background. Saya nggak support background. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita mulai dari slide-nya dulu. Ini slide-nya cuma ada 1, 2, 3, ya dikit lah pokoknya. Nanti yang lebih banyaknya kita akan di, demonya, demo time. Oke, slide-nya jelas ya. Ini karena orangnya nggak begitu banyak gitu ya. Nanti kalau kalian mau langsung tanya, pas saya tiba-tiba saya jelasin terus tiba-tiba kalian mau tanya dulu, Mas Agus stop dulu gitu ya, boleh ya, langsung angkat tangan aja, nanti langsung di open mic. Di sini kita sapa dulu, ada Mas Ardianto, Mas Mike, Mas Nurudin, terus Rido, wah ini my bro nih, terus ada Saidi Yunus, Sofyan Hasan, sama Zalbi. Terima kasih ya udah gabung. Oke, perkenalkan lagi nama saya, nanti ada slide-nya. Oke, hari ini kita mau membahas tentang produk barunya Exabyte, itu adalah V12. V12 ini kita gadang-gadang sebagai solusi buat bisnis online biar lebih gampang lagi nih bikin website. Terus nggak cuma gampang, website-nya juga nanti lebih cepat, lebih bagus karena pakai teknologi terbaru. Seperti apa gitu. Jadi saya akan membawakan materinya, yaitu Build Your Online Business with V12 in an Hour. Ya, mungkin lebih kali. Oke. Nah, lanjut. Oke, perkenalan. Nah, kenal maka kata sayang ya. Jadi, nama saya Agung Sukariman. Saya sebagai Digital Marketing Specialist level 3 di Exabyte. Alhamdulillah udah level 3. Harusnya level 4 sih tahun ini. Terus saya bisa dikontak di agung@exabyte.com. Kalian mau tanya apa aja boleh, pasti saya jawab lewat email, nggak masalah. Terus kalau kalian mau main-main ke LinkedIn saya juga boleh, linkedin.in/sukariman, atau ke facebook.com/agungsukariman boleh kalau mau kirim message ke sana. Twitter @agungsukariman. Cuma kalau Facebook saya nggak begitu aktif sih, paling buka buat kerja aja.
Oke, lanjut. Nah, di pandemik kayak sekarang ya, kita tahu ya kayak COVID sekarang ya itu udah semua orang harusnya udah paham lah apa yang kejadian dan resesi juga udah mulai gitu ya. Dan saya harapannya cuma pengen bantu ke kalian. Kalau kalian berpikir pengen, masa kita setelah tahu pembuatan website ini caranya gimana, semudah ini ternyata apa aja sih kira-kira yang harusnya kita jualan sekarang. Nah ini menurut data yang dilansir UNCTAD nih, ongtat.org, ini jadi aktif online shopper ya. Jadi itu mulai jualan yang kayak produknya itu lebih ke arah kayak personal care, kosmetik, digital entertainment, agrofood, beverage itu yang paling atas dan jangan dulu tahan-tahan untuk yang tours, traveling, hotel, flight ticket gitu ya. Tapi ini nggak kejadian buat di Indonesia nih yang tours, gardening dan do it yourself itu kayaknya lagi naik daun sih, kayak tours, gardening, baik-baik ibu-ibu yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan lihat bunga apa tuh janda bolong atau apa. Nah itu mungkin lagi naik daun tuh, bisa juga dijual online. Terus education online course ini juga bisa. Nah ini produk-produk yang harusnya kalian utamain nih dan tinggalkan dulu kayak traveling, hotel booking, flight ticket, ya bisa beralih dulu ke yang lain yang ada saya sebutin di atas ini. Oke, nah ini buat mantumannya nih apa aja sebenarnya yang growth-nya. Nah itu terasa banget buat tourist and travel itu sampai bisa minus 75% ya. Oke, terus ini kalau kalian lihat di atas kayak produk-produk kesehatan tuh minusnya nggak terlalu jauh ya. Maksudnya dari bulan ke bulan tuh penjualannya masih cukup bagus. Oke, lanjut. Nah, di Exabyte kita memperkenalkan, ini baru banget V12 tuh kita rilis, baru banget lah tahun ini. Ini buat menjawab kebutuhan kayak misalnya website lambat gitu ya, websitenya nggak cukup cepat buat menangani proses gitu ya, harganya mahal gitu ya. Di Exabyte sendiri kita jual ini paketnya dengan sangat murah sekali ya, kalau kalian belinya itu 3 tahun itu bisa sampai 79% ya hematnya dengan beli 3 tahun dibandingin beli setahun sama 1 bulan, dan itu udah gratis domain juga, kalian bisa pilih .com, .id sama macam-macam. Oke, itu buat V12 kita. Nah di dalam V12 tuh nanti kita dapatnya apa sih Mas Agung, dan kita garansi kalau misalnya website kalian itu udah dipastiin bakal cepet banget. Jadi kita akan bantu website kalian gimana caranya bisa create-nya di GTmetrix dengan terms and condition juga. Jadi kalau misalnya websitenya udah terlalu banyak kustomisasi, justru itu nggak bisa sih kita dapetin hasil yang kayak gini. Oke, lanjut. Nah, teknologi apa aja sih Mas Agung yang ada di dalam V12? Kan Mas Agung selalu bilang katanya ini produknya bagus, cepat gitu ya. Dalam teknologi server di hosting itu kita harus kenal juga nih. Ketika kita mau beli hosting, kita tanya dulu nih sama mbak salesnya. Mbak, buat hosting yang ini kita pakai teknologinya apa nih? Kalau dia masih pakainya Apache, tinggalin aja udah, jangan dibeli. Ya. Oke, kalau Nginx masih mungkin lah, masih 50-50 ya. Nginx kencang juga gitu. Kalau misalnya dipakai Lightspeed, apalagi di Exabyte gitu ya, itu udah pasti kalian beli. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena Lightspeed sendiri itu klaim kalau misalnya dia bisa 10 kali lebih cepat dari Nginx. Saya tadi bilang, kalau misalnya Nginx aja udah cepat gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita pakai Lightspeed, itu berarti 10 kali lebih cepat daripada Nginx. Itu kenapa kita bacanya Nginx ya. Saya dulu bacanya Nginx. Itu salah, bacanya yang benar adalah Nginx. Ya, jadi Nginx itu teknologi yang ada di server yang memproses semua data di hosting kalian. Jadi Exabyte telah memperbarui teknologi servernya pakai Lightspeed. Jadi ini klaimnya, kalian bisa cek juga di blog.lightspeed.com, ini ada di bawah, nanti dokumennya dikasih, kalian kalau nggak percaya bisa langsung ke sana. Oke. Nah, dan di semua produknya Exabyte sekarang kita udah nggak lagi pakai yang namanya HDD buat di server kita, hard disk. Kalian udah tahu juga, mungkin udah familiar sama namanya SSD. Jadi di semua hostingnya Exabyte kita pakai yang namanya SSD. Tujuannya biar apa? Ya, Exabyte kita pakai SSD. Nah, tujuannya adalah biar pemrosesan data IOPS di dalam website itu jauh lebih cepat. Ya, kita lihat di sini random access data yang dites. Ada website yang ngetes bahwa random access-nya itu lebih tinggi di SSD. Ya, ini kita lihat kalau misalnya IOPS-nya itu makin tinggi makin bagus. Ini bisa sampai di atas 10.000 rata-rata. Ada yang juga nyampe pas waktu pengetesan itu di atas sampai 100.000 buat random akses datanya. Jadi kalau misalnya kalian
ada upload, ada misalnya ada orang akses website kalian, dia pasti kan akses filenya itu dari SSD kalian. Nah itu misalnya kalau sudah SSD itu akan jauh lebih cepat pemrosesan datanya di server. Jadi load servernya akan berkurang. Kayak gitu ya. Oke. Nah, buat kalian yang mau mulai nih berjualan online gitu ya, udah tahu e-commerce platform tuh ada apa-apa aja. Di sini saya punya metriknya, kuadrannya ada control, privacy, terus ada easy, ada high cost, sama trust. Nah, ini saya mau tanya teman-teman nih, kira-kira teman-teman akan pilih yang mana nih kalau saya kasih tahu, liatin brand-brandnya ya. Nah, ini yang sebelah kiri saya sebutin namanya di sana ada, ini pakai content management system ya, open source juga. Ada di sana ada Magento, terus ada WooCommerce, OpenChart, sama PrestaShop. Ada 4 di sana. Ya, ada 4 di sana. Nah, itu saya kategoriinnya adalah mudah dan kontrol sama privasinya kita banget lah. Kita yang atur, user kita interaksinya sama siapa, datanya gimana, itu semua kita yang atur. Itu saya kategorinya mudah dan kontrol privasi. Oke. Yang kedua, ini adalah custom website. Jadi kita hire developer atau pergi ke developer ya, terus habis itu pergi ke developer, kita minta buatin dia website, dan akhirnya yaitu kontrol dan privasinya kejaga, cuma masalahnya adalah di cost-nya. Cost-nya pasti akan jauh lebih mahal ketika kita pakai yang website instan yang udah jadi gitu, yang pakemnya udah disediain gitu ya. Jadi kita lebih mudah buat konfigurasinya sendiri. Ada lagi yang di bawah mudah juga dan terpercaya juga karena brandnya juga orang-orang udah tahu semua ya. Itu ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, ada JD.id ya. Terus yang paling kanan ini ada Tokotalk, Shopee, order online. Cuma yang jadi masalah adalah Shopify itu cukup mahal, order online juga, Tokotalk juga lumayan, karena dia adalah manage e-commerce platform. Ya, ada yang self service juga, ada yang manage gitu ya. Setelah kita udah dibuatin template, kita tinggal masukin aja. Kayak gitu ya. Dan enaknya di sana mungkin bisa pakai domain sendiri. Bedanya kalau misalnya di marketplace kita nggak dapat domain, kita dapatnya under domainnya mereka, kita bisa pakai semuanya, kita dapat trustnya mereka karena mereka brandingnya jalan. Bukan berarti kalau misalnya kita nggak bisa build branding atau trust di website yang kita buat. Karena kalau saya disuruh pilih dari 4 solusi yang ada di sini, saya akan pakai yang mana? Kira-kira teman-teman ada yang mau jawab nggak? Mau yang nomor 1 kiri, 2 kanan, atau 3 yang bawah marketplace, atau pakai yang nomor 4? Kira-kira yang bisa jawab nggak? Kalau saya akan pilih yang mana? Oke, ya kalau saya punya budget cukup, saya pilihnya akan yang nomor 2. Ya, kenapa nomor 2? Kenapa saya bilang yang custom website? Custom website sebenarnya kita enak tuh. Kalau misalnya kita budgetnya cukup, ya kita bisa lebih enak buat custom websitenya. WooCommerce bukannya tanpa masalah, ada masalahnya. Masalahnya adalah kita terbatasnya, kita harus ikutin policy dari si WooCommerce juga. Kalau misalnya ada masalah, kita harus cek juga. Cuma yang lebih enaknya adalah kalau dipakai di WooCommerce itu kita udah yang siap pakai. Kalau kalian punya budgetnya cukup, bangunlah dengan custom website. Karena kontrolnya akan ada di kalian semua, kalian punya dokumentasinya. Cuma kalau kalian budgetnya cukup gitu ya, kalian bisa coba yang WooCommerce. Oke. Dan masalahnya lagi kalau misalnya kalian bertanya, Mas, gimana kita bangun trust-nya nih? Orang saya udah bangun website, malah orang lebih sukanya belanjanya di Shopee atau di Tokopedia atau di Lazada atau di JD.id gitu ya. Ya nggak masalah. Berarti yang harus kita benahin pertama adalah branding. Oke? Branding yang pertama kali kita benerin. Gimana caranya memilih nama yang baik dan benar? Kalau misalnya milih nama domain sama aja kayak kita ngasih nama anak kita lah. Ya. Namanya itu harus pendek, ya, di bawah 15 karakter, terus gampang diucapkan, unik, nggak boleh sama dengan orang lain, gampang dieja, sama mudah diingat. Ya, itu naming strateginya buat domain kalian. Dan pakai domain ini dengan bangga. Pakai buat email, pakai buat link, share gitu ya.
kalau kalian mau kasih alamat Tokopedia-nya atau Shopee-nya, dibikin URL-nya pakai shorten URL-nya itu pakai URL kalian dulu, biarpun nanti setelah diklik ke halaman Tokopedia-nya. Jadi kita brandingkan punya kita dulu gitu. Setelah kita dapat namanya, contoh di sini saya misalnya pilih namanya shoplavida.my.id ya. Nanti branding time-nya ini kita akan pakai dua domain yang udah kita beli ini buat organic SEO. Jadi ada yang shoplavida.my.id sama yang blognya nanti buat naruh artikelnya kita ada di sana. Jadi misalnya ada artikel tentang cara beli baju, cara customer kita beli barang, gimana klaim, terus tren-tren terkini gitu ya. Keyword-keyword yang pengen kita target, kita taruh semuanya di blog kita. Oke, nanti yang nama domainnya kita daftarin untuk Instagram kita. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, terus Tokopedia-nya atau Shopee-nya semuanya sama namanya. Jadi ketika nanti ada di pencarian Google, jadi akan saling tunjang-menunjang tuh semuanya. Oke? Lanjut. Nah, benar tadi jawabannya solusi yang terbaik sekarang ketika kita cost-nya nggak cukup dan nggak punya IT, yang paling benar adalah solusinya pakai WooCommerce ditambah dengan beli hosting di Exabyte. Oke, dengan beli hosting di Exabyte dan pakai WooCommerce itu, pertama adalah kalian low cost, kedua easy to build and maintain, ketiga adalah secure, aman, terus kalian pakai teknologi terbaru servernya, dan ada 24 jam support. Dan saya mau cerita juga tadi 24 jam support, padahal saya orang kerja di Exabyte, tapi tadi saya beli domainnya sama hostingnya ada masalah dikit, nanti saya ceritain. Terus jangan khawatir, kalau kalian nggak puas dengan servisnya Exabyte, kalian punya 100 hari buat pengembalian full. Ya, kalau kalian nggak suka dengan produknya, kalian coba nggak memenuhi ekspektasi kalian, itu ada 100 hari jaminan uang kembali. Oke. Terus 24 jam support ini, jadi kalau misalnya kalian kontak support kita langsung ya, itu akan langsung dibantu. Waktu itu tadi tuh saya salah konfigurasi SSL, jadi langsung dibantu. Ini Bapak jangan melakukan perubahan DNS lagi, karena nanti kalau Bapak melakukan perubahan DNS terus, ini SSL-nya nggak akan terpropagasi dengan baik, kayak gitu ya. Mereka kasih taunya dengan baik, gitu ya. Jadi akhirnya saya bisa nanti demo di demo time. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembuatan website adalah branding, traffic gitu ya. Kita datangin traffic dari luar, mau dari sosial media, mau dari organic SEO, mau dari apapun itu, mau dari mail marketing, mau macam-macam. Kita arahin semua kan ke website. Kita punya dulu nih, flow kerjanya dulu orang ke website kita. Ini adalah flow yang kita harapin yang nanti ada di website kita. Nah, pertama setelah masuk ke dalam website, mereka check out, mereka di upsell kalau mau beli ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Lanjut, add to my order gitu ya, terus sampai di thank you page. Kira-kira ini semua bisa nggak di WooCommerce? Ya bisa, bisa banget malah, bisa banget. Nah terus di dalam WooCommerce juga udah ada built-in marketing tools-nya, jadi kalian nggak perlu bingung. Kalian bisa, nanti saya demoin juga paid ads, saya kebetulan udah pernah running juga. Jadi kayak websitenya nanti ada yang versinya saya demoin gimana yang belum jadi, sampai masukin barangnya, sampai setting ongkos kirim, nanti itu saya kasih tahu juga. Dan di sini adalah WooCommerce, ya gitu. Kalau kalian mau paid ads di Facebook dan Instagram itu bisa langsung dari si dashboardnya WooCommerce-nya yang udah di hosting tadi. Ya, jadi nggak usah perlu khawatir, nggak perlu pindah-pindah, tinggal lakuin integrasi aja itu udah cukup. Terus SEO, ini SEO nggak usah masalah karena WooCommerce ini adalah turunannya dari WordPress. WordPress itu udah terkenal banget buat SEO-nya, udah luar biasa lah. Itu di built-in udah ada rank match sama Yoast, kalian tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Ini pluginnya udah ada. Terus yang terakhir, ini essential banget, mail marketing. Kalian bisa pakai MailChimp atau pakai SendGrid. Ya, SendGrid kebetulan udah bisa dipesan juga di Exabyte. Oke, nanti MailChimp soon. Jadi di dalamnya tuh udah ada tools buat konekin kalian ke email marketing. Jadi kalau kalian ada produk baru, kalian bisa langsung kasih tahu ke customer kalian. Oke. Dan yang paling penting lagi di WooCommerce ini adalah easy integration buat payment gateway. Jadi kalau kalian tahu GoPay ya, itu biasanya orang pakai payment gateway-nya pakai Mitrans.
ya. Ada lagi yang pakai IP-mu, ada lagi yang pakai Sendit, ada lagi yang pakai Fastpay, ada lagi yang pakai yang IP88. Mungkin kita sebagai customer nggak pernah sadar gitu ya, kayak lihatnya tinggal klik gitu ya. Nah, tapi kalau kalian nyadar beberapa, kalau saya nggak salah gitu ya, kayaknya sih Tokopedia itu pakainya Mitrans ya, buat paymentnya. Dulu namanya Veritrans. Nah, terus saya juga udah pernah pakai yang namanya IP-mu. Sendit nggak pernah pakai karena ini harus korporat yang masukin. IP 88 sama Fastpay ini yang dipakai sama Exabyte dan Masterweb. Mas Agung gimana nih kalau misalnya mau daftarnya, susah nggak daftar payment gateway gitu ya? Jawabannya gampang. Kalau buat Mitrans sama IP-mu itu gampang banget. Verifikasinya juga gampang, nggak ribet. Kalau kalian mau payment-nya jalan cuma beberapa. Nah, ada jeleknya juga kalau payment gateway. Kalau kalian ngerasa kayak gue udah capek-capek nih jualan gitu ya, terus enak aja nih payment ngambilin per transaksi gue 3.000 lah, berapa persen lah. Ya karena emang payment gateway nyari duitnya di sana. Dia namanya confidence fee gitu. Jadi paymentnya dia cari duitnya di sana dari tiap produk yang kita berhasil jual. Kita dijamin keamanannya, uangnya pasti nyampai, gampang diambil gitu ya, dan meningkatkan trust juga. Tujuannya payment gateway itu kayak gitu. Jadi kita bayar per service ya. Jadi teman-teman, kalau waktu itu saya pernah ngasih tahu gitu ya ke website yang saya buat gitu buat teman saya, dia bilang, kok gue mesti bayar lagi ke Mitrans ya, karena emang dia hidupnya dari sana. Oke. Jadi itu karena third party tools. Itu bukan nggak boleh dipakai. Bagus kalau misalnya kalian pengen ngarahin orang-orang yang pengen beli pakai GoPay gitu, misalnya kalian beli jualannya pulsa mungkin atau apa di websitenya, nggak harus produk fisik juga, kalian pengen bayarnya pakai GoPay nih, ya bisa juga, kenapa enggak, kayak gitu ya. Oke. Terus kalau kalian solusi yang tadi kalian nggak mau dipotong gitu ya, kalian masih pede dengan jualan dengan manual bank transfer, itu bisa tanpa ada konfigurasi apapun. Itu udah mudah banget, tinggal isiin aja akun banknya apa, terus di mana, udah langsung bisa. Itu bisa banget. Nah, yang payment gateway tadi, sorry saya balik lagi ke depan. Nah, ini jadi kalau misalnya kalian mau ngakalinnya biaya dari Mitransnya atau payment gateway-nya dibebankan ke user, itu bisa juga. Nanti itu tinggal dimodifikasi aja, nanti saya bisa kasih contohnya. Jadi kalian modifikasi kodenya ya. Modifikasi kodenya, kalau misalnya Mitrans itu ngecasnya 3.000 misalnya. 3.000-nya kita tambahin di subtotalnya ke orangnya. Jadi nanti akan dibayarkan ke orangnya langsung. Oke, lanjut. Nah, delivery integration. Nah, ini penting banget nih buat kalian yang jualan-jualan fisik ya, misalnya baju, buku, atau macam-macam ya. Nah, kalian bisa integrasi dengan Raja Ongkir. Ya, ini nanti ada plugin-nya namanya Wungkir. Terus ada Easy Parcel, ini sister company-nya kita. Ya, kalau kalian tahu, kalau kalian mau integrasi ini bisa gitu ya. Mungkin nanti di lain kesempatan lah kalau mau in detail banget integrasi antara WooCommerce dan Easy Parcel. Terus ada Shipper juga nih yang lagi naik daun. Nah, dengan konfigurasinya ini kalian nggak perlu pakai semuanya, kalian pilih aja salah satu. Ya, dari yang salah satu ini udah ngejangkau semua yang ada nih, kayak JNE, Pos Indonesia, Ninja, Grab. Ini Grabnya yang same day ya. Terus ada Gojeknya same day juga. Terus yang JNT, Si Cepat, Express, semuanya ini ada nih. Ada lagi mungkin yang nggak sebutin kayak Rex, Logistics, macam-macam tuh semuanya ada tuh, lengkap banget di Raja Ongkir. Kalau kalian mau pakai, kalian tinggal upgrade one time payment sekitar 500.000. Habis itu udah kalian bisa pakai semua API-nya. Nanti ketika kalian pakai gitu ya, kalian bisa langsung tuh kayak rasanya kayak kalian udah punya Tokopedia sendiri lah. Terus habis itu kalau di Easy Parcel lebih enaknya lagi, kalau kalian pilihnya Easy Parcel, lebih enaknya lagi kurirnya yang datang ke rumah. Itu yang enaknya. Jadi kalian integrasi, orang beli di websitenya kita, ke WooCommerce kita gitu ya, websitenya entah apapun namanya, kayak website tadi Soflavida, kalian masukin, ada orang yang beli, diintegrasi ke Easy Parcelnya, kita request ke JNE-nya, JNE-nya datang ke rumah, ambil barangnya, terus dibawa. Kayak gitu, itu enaknya Easy Parcel. Kalau Shipper saya kebetulan belum coba sih, cuma ini katanya enak juga. Oke, nah nanti kayak enaknya adalah kita bisa sell from anywhere, anytime. Itu enaknya kalau misalnya kalian pakai website kalian sendiri, kalian bisa integrasiin langsung ke Facebook. Ya, kalian bisa integrasiin juga ke Instagram Catalog Shop. Ya, tapi with term and condition. Jadi kalau misalnya Facebook yang approve, ya oke. Kalau Instagram yang approve, ya oke. Kalau enggak, ya
mohon maaf ditunggu gitu ya. Oke, terus ada lagi ini Facebook Catalog Shop ya. Kalian dari e-commerce tadi bisa integrasi dengan Facebook Catalog Shop. Jadi misalnya ini website kalian nanti yang saya akan buat, ini di Catalog Shop-nya kayak gini. Catalog Shop ini gunanya buat apa? Jadi kalau kalian mau nanti saya demoin kayak apa bentuknya Catalog Shop. Nah, terus ini yang nanti saya akan demoin juga. Kalian kan kadang-kadang udah jualan nih di Shopee, di Tokopedia, di yang tadi saya sebutin itu Blibli misalnya kayak gitu. Nah, terus Mas saya malas nih ngupload produk lagi, udah ngupload di sini terus ngupload di sana lagi gitu. Kenapa nggak dibikin aja sekalian gitu? Kebetulan sebenarnya toolsnya itu hanya ada sama third party. Kebetulan saya ketemu nih yang udah lumayan banget lah, saya pakai udah lumayan lama, udah 4 bulanan dan lumayan reliable juga. Tapi saya mau disclaimer, kalau kalian coba tools ini namanya Convertik, saya nggak endorse ini, saya nggak, kalau kalian mau pakai do it with your own risks ya, nggak ada labelnya kayak Exabyte. Kalau kalian pakai dan ada fail di sana, terus masalahnya ada masalah, bisa langsung reach out si Convertiknya, jangan reach out Exabyte ya. Meskipun saya bawa ini ke materinya, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya aja, saya pakai ini. Nah, jadi nanti dari Convertik ini bisa tarik langsung ya. Sorry, Blibli nggak ada ternyata. Yang ada itu Tokopedia, Bukalapak, Shopee ya, sama e-commerce ini, sama ini Facebook Marketplace. Jadi kalian bisa tarik datanya. Ketika kalian udah post data-datanya, nanti kita live, kita tes. Saya akan ambil salah satu barang dari toko di Tokopedia, saya ambil random aja, saya upload ke e-commerce yang baru jadi. Gitu. Kalau kalian reseller, kalau kalian belum punya barang, atau itu toko teman kalian pengen bantu jual, itu bisa banget. Jadi kalian bangunin websitenya, sekalian upload produknya ke sana. Oke, demo. Ada yang mau ditanya dulu nggak nih sebelum saya demo? Boleh nih kalau ada yang mau nanya dulu. Ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut. Nah, ketika kalian udah beli V12 ya, kalian beli V12, kalian akan masuk ke dalam sini, kalian pilih yang namanya My Service, ya, kalian pilih hostingnya yang mana. Oke, ini hosting saya, misalnya Agus Kariman, Manage Product. Ini, kalian udah ada di sini, tinggal manage my hosting aja dari sini. Biasanya websitenya itu kosong. Nah, Mas Agung bisa sih itu di dalam hostingnya ada beberapa domain gitu ya. Sebenarnya kalau kalian beli gitu ya, kalian bisa sharing atau join dengan teman-teman kalian, nggak perlu beli satu hosting tuh buat kalian sendiri. Karena di hostingnya Exabyte, apalagi yang Plus itu bisa nampung sampai 60 domain. Artinya kalau ada satu RT ya itu bisa tuh masuk semua ke dalam satu hosting. Bisa barengan tuh bikin websitenya. Nah, setelah kalian beli sudah terkoneksi langsung dengan hostingnya V12, kalian tinggal pilih aja domainnya. Kalau mau daftarin lagi boleh daftarin lagi setelah masuk ke sini. Tapi kalau mau daftarin domain, kalau bisa dengan bantuan technical support ya, ini karena agak sedikit rumit sih kalau misalnya mau nambahin domain. Tapi kalau udah biasa, bisa lah, gampang, mudah. Oke, setelah ada kayak gini, kalian tinggal klik aja yang WooCommerce Toolkit kayak gini ya. Oke. Setelah itu kalian boleh klik scan dulu. Kalau misalnya kalian punya website yang kalian upload gitu ya, kalian klik scan. Karena ini kosongan, nggak ada, kita langsung install WordPress aja. Setelah install WordPress, pastiin installation path-nya yang di sini kosong. Jangan ditambah-tambahin kayak kata-kata ini. Ya, staging misalnya, atau coba gitu, itu nggak boleh. Itu kan akan foldernya akan beda nanti ketika aksesnya. Biarin aja dia ada dikosongin. Ini namanya adalah root file. Root folder file. Root folder. Nah, pilih domain yang kalian pengen install WordPress-nya. Oh, yang mana nih? Nah, saya mau yang ini aja. Gitu ya, lebih catchy kayak namanya. Nah, namanya Toko Sejiwa gitu ya. Nah, ini Toko Sejiwa. Ini plugin theme-nya. Enaknya dari ini adalah control panel-nya sebutannya namanya Plex. Jadi ini enak banget. Jadi kalau buat kalian yang udah tahu mau installnya apa, jadi kalian bisa cek nih, ada WordPress Essential, ini udah ada paket-paketannya. Jadi kalau kalian pilih itu udah sama WP Supercage, Yoast SEO, Contact Form 7, terus Limit Login Reloaded ya. Karena tujuannya di sini kita mau bikin e-commerce gitu ya. Kalian bisa pilih yang ini.
Oke, kalian bisa pilih yang ini. Cuma karena saya nggak mau nih pilih yang ini karena saya ngerasa wah ini kayaknya ada yang saya nggak perlu nih gitu ya. Ada beberapa yang nggak perlu nih. Tapi ini kayaknya oke nih. Ini masih oke ya. Kalau yang bawah tadi kayaknya light jetpacknya saya nggak begitu perlu. Saya ambil yang e-commerce packnya karena saya mau bikin e-commerce. Website and language-nya pilih bahasa Indonesia. Oke, karena kita pengen targetin orang-orang Indonesia bisa biasanya pakai bahasa yang Indonesia aja lah. Gitu ya, walaupun kita ngerti yang bahasa Inggris, kita mulai bahasa Indonesia aja. Karena apa? Nanti ketika websitenya ranking di Google, kalau misalnya kita website language-nya base-nya bahasa Inggris, akan dinotifikasinya sebagai bahasa Inggris atau website bule. Kayak gitu ya. Kalau bisa bahasa Indonesia aja. Oke, ini nggak ada yang perlu diganti. Kalau kalian pengen nama username sendiri boleh, tapi jangan pernah pakai nama admin. Ya, saya udah peringatin nggak boleh pakai nama admin. Jadi kalau kalian yang udah datang ke sini ke acara saya, terus kalian bikin website, saya tahu username-nya admin, ya berarti saya yang salah. Saya nggak menjelaskan dengan baik. Ya, di sini dari Plex-nya udah dibikinin namanya yang susah ditebak sama orang. Ya. Terus sudah dibikinin juga passwordnya. Kalau kalian ngerasa ini kurang strong, generate aja ulang. Oke. Kalian bisa cek passwordnya. Itu panjang banget, ribet kan. Saya generate lagi. Terus buat emailnya pastiin email yang aktif. Kalau kalian mau pakai email yang ada di sini, di domain kalian juga bisa. Ya. Kalau misalnya kalian pengen jadiin itu ada domain prior, ya. Kalian bisa pakai juga kayak gini. Kayak gitu, itu bisa banget. Oke. Kalian mau pakai Gmail juga boleh. Buat jaga-jaga kalau misalnya hostingnya nggak bisa diakses. Oke. Nah, terus buat database-nya atau prefix-nya ini kita diemin aja. Ya, kita diemin aja karena Plex itu udah bikin kalau misalnya semua setup-nya ini secure atau aman ya. Jadi kalian juga bisa set auto buat plugin sama themes-nya auto update. Biasanya saya bikin no karena saya mesti cek. Kalau udah, saya klik install kayak gini ya, pastiin semuanya cek aja ulang, nggak usah buru-buru. Lihat semuanya udah, kalau udah tinggal pencet install aja. Nah, pas proses ini berjalan ya, kita bisa tunggu sambil ngopi dulu ya, atau minum atau apa. Saya mau minum dulu. Oke, wah, saya minum aja belum selesai. Nah, jadi prosesnya lagi jalan. Kalian bisa lihat ada di bawah ya, yang sebelah sini. Prosesnya lagi jalan. Jadi pas sudah ini kalian tunggu aja, nggak perlu ngelakuin apa-apa. 75%. Jadi ada proses di background yang lagi jalan. Nah, udah selesai ya. Belum selesai, saya ngomong dia udah selesai. Itu WordPress-nya udah selesai. Tapi kan tadi saya pengen install plugin ya. Nanti kalau misalnya kalian nggak mau gitu, kalian bisa chat no thanks. Saya mau tambahin themes kayaknya. Saya mau cari themes-nya biasanya saya pakai. Mas ada nggak themes yang bagus yang gini-gini gitu ya. Saya biasanya cuma pakai yang storefront aja. Kalau kalian nggak percaya, website saya pakai storefront. Saya punya website salah satu yang diurus itu pakainya storefront. Ini websitenya. Tinggal pencet install aja. Kalau kalian tahu ada nama beberapa software yang bagus, kalian tinggal pilih aja. Oke, cepetan nggak nih? Nggak kan? Nanti kalau kalian ada yang kelewatan atau baru join, nanti bisa di mana nih, Mbak? Ladisa apa Mbak Audi nih? Bisa dilihat di mana nih? Bisa dilihat di Facebook ya, sama YouTube ya. Jadi selagi nunggu diinstal, ini install ininya udah selesai. Ya, kita tunggu buat sampai pluginnya selesai dulu. Karena tadi lumayan banyak juga preset dari si plugin yang diinstal tadi. Nah, kalau misalnya website kalian masih dalam build, pastiin yang ini keconteng ya. Buat ke kiri dulu, search engine sama indexingnya. Kenapa tujuannya? Biar nanti pas lagi websitenya belum jadi, masih dalam tahap pembuatan, nggak langsung di ranking sama Google. Karena Google tuh kadang-kadang suka rese juga dia. Main indeks aja website kita. Main masukin aja. Padahal kita nggak minta. Ya website masih dibuat bro, gitu.
Kan kita kan nggak pengen buatnya, kalau zaman dulu saya kuliah tuh buatnya di lokal dulu terus di upload gitu ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita tunggu dulu deh. Kita sambil ngobrol-ngobrol dulu nih, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak sebelum kita lanjut nih? Saya lebih seneng kalau ada yang nanya sih. Mbak Ladisa, Mbak Audi, kalau ada yang mau nanya, boleh langsung open mic aja nggak apa-apa. Biar lebih tahu masalahnya apa nih yang dihadapi sama mas-masnya sama mbak-mbaknya. Teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan boleh langsung raise hand loh. Jadi nanti kita akan bantu open mic, langsung ngobrol sama Mas Agungnya, nanti dijawab langsung, atau taruh pertanyaannya di Q&A button, nanti akan kita bantu jawab juga. Gitu. Oke, tuh dari ini untuk Mbak Ladisa. Masa nggak mau buat ini nanya? Udah dibantu tuh, nanti taruh di QA ya. Oke nih, udah mau selesai, 86% ya. Kita tunggu. Oke, udah selesai. Cepat kan bikin website-nya? Oke, kalau udah masuk, kalau gini kalian tinggal pencet login aja. Kalau kalian pencet login di sini, kalian akan masuk langsung ke dashboard-nya si WordPress. Oke. Nah, setelah masuk ke dashboard-nya WordPress, kita cek dulu nih, WooCommerce-nya udah ada belum? Kita ceknya di plugin aja, kayak gini. Oke. Selesai, kayak gini. Nah, ini plugin-plugin yang tadi yang diinstal ini sama si Plex tadi. Ada semua di sini. Oke. Yang ini yang merah ini nggak perlu di abaikan aja, karena emang tadi kita disable karena kita masih dalam pembuatan website. Jadi biarin aja, emang sengaja kita blokir. Nanti setelah itu baru kita on-in lagi sini kalau website-nya udah running. Ya, kita buka dua kayak gini. Ini WooCommerce ya, kita masuk ke dalam sini dulu. Kita cek dulu nih websitenya kayak apa sih yang sekarang. Kita dulu. Kita kan mau lihat dulu. Back. Mau dia. Oke, lanjut. Kita buat dulu ini. Dipaksa soalnya. Oke, baris alamat pertama saya masukin alamatnya exabyte ya. Ini kalau bisa ngisi ini jangan asal, karena nanti kalau saya tes buat plugin Wungkir atau ongkos kirimnya itu berdasarkan alamat yang ada di sini. Indonesia, kita cari Jakarta. Nah, sini. Oke. Saya menyiapkan toko untuk klien, enggak. Lanjutkan. Tidak, terima kasih. Oke, tunggu dulu. Lanjutkan. Tadi pilih industrinya. Nah, apa nih yang mau kita jual? Kan tadi saya udah kasih tahu tuh insight-nya. Yang lagi bagus apa? Ada kesehatan, kecantikan, elektronik, komputer, makanan, minuman. Kita mau apa nih? Saya mau jualan elektronik dan komputer. Oke. Ya, nanti barangnya saya ambil dari Tokopedia gitu ya. Yang ini yang bawah nggak perlu dulu. Ini karena ini servis tambahan yang ditawarin dari WordPress atau WooCommerce. Kalian unduhan ini maksudnya adalah produk-produk yang bisa di-download. Kalau kalian jualnya kayak voucher, buku online, PDF atau apa, itu pakainya yang unduhan ini. Tapi kalau produk fisik pakai yang atas. Oke, yang ini nggak perlu dulu. Berapa banyak yang ini ingin Anda tampilkan? Saya memiliki produk. Oke. Saya belum memiliki produk aja, karena nanti kita akan uploadnya pakai API. Terus, apakah Anda berjualan tempat lain? Iya, di platform lain. Misalnya kayak gitu ya. Ini nggak mau. Google Ads. Nah, ini enaknya dari si WooCommerce tuh, kalian bisa pakai Google Ads sama Facebook gitu ya. Sama ada Mailchimp juga yang tadi saya udah bilang built-in marketing. Oke. Baru saja mulai. Yang lainnya. Oke. Apa nama platform itu? Taruh misalnya tahu. Ya. Oke. Ini udah oke. Ini nggak perlu email kreatif mail, ini nggak perlu. Ini udah oke. Lanjutkan. Jadi itu enaknya yang pakai WooCommerce adalah kalian udah dikasih boardingnya ya. Jadi enak banget. Jadi kalau kalian mau pakai buat iklan nantinya atau apa tuh udah siap banget loh, udah ready.
gitu ya. Ini sambil kita nunggu ya. Kalau mau ada yang nanya boleh. Jadi sambil kita nunggu nih biar waktunya terus keisi gitu ya. Boleh. Saya nih yang nanya nih. Oke, udah selesai. Nah, kita habis itu ada tema ada tema yang gratis sama yang berbayar ya. Kalian tinggal pilih aja kalian mau yang mana buat tema-temanya. Kalau kalian punya tema dari luar, kalian bisa upload juga. Tapi kalau kalian baru mulai, pilih aja yang storefront. Ini udah lebih dari cukup sih menurut saya. Oke. Setelah itu bisa dilanjutkan. Tidak, terima kasih. Buat Jetpack ini nggak perlu soalnya. Karena website kita udah kenceng. Itu hanya tambahan aja dari isi WordPress. Oke, selamat datang di toko Anda. Plus, tambahkan produk, dapatkan Jetpack ini tidak terima kasih. Kita loncat aja dari sini. Oke, kita lihat dulu website kita di depan. Kita loncat dulu ke depan. Nah, ini website kita sekarang. Kita udah bisa lihat websitenya seperti ini. Oh, ini setting. Oke. Kita lihat websitenya. Nah, ini websitenya. Website kok tampilannya kayak gini Mas Agung gitu ya. Kenapa nih? Nah, ini karena kita belum edit nih. Karena kita juga belum masukin produknya. Nah, gimana caranya sekarang? Pertama adalah kita nggak usah bingung, kita buat dulu produknya gitu ya. Caranya gimana? Nah, ini produknya kita masukkan ke sini dulu. Kita akan pakai yang namanya tadi Convertik ya. Caranya gimana? Kita ke sini, kita masuk ke pengaturan lanjutan. Kita masuk ke pengaturan lanjutan. Setelah itu kita cari yang namanya ke integrasi. Oke. Integrasi di sini close dulu nih. Apakah Anda yakin lah. Kenapa nggak yakin? Nah, terus ini integrasinya kita cari bukan Maxmind. Akun dan privacy bukan ini. Oke. Pengaturan lanjutan. Nah, bener di pengaturan lanjutan, tadi nggak kelihatan. Ada di sini di API. Address kayak gini ya. Kita ke sini dulu, kita buat kunci dulu, tambahkan kunci. Ya, ini gunanya buat apa? Buat komunikasi antara third party kita nanti yang kita pakai sama sama website kita. Kita kasih yang baca dan tulis. Kita ini namain aja Convertik gitu ya. Oke, buat kunci. Kalau bisa setelah tampil kayak gini kalian backup dulu di Notepad. Mohon ini jangan dimasukin ya ke website kalian, karena nggak akan berfungsi juga. Karena hanya untuk website ini aja. Oke, setelah selesai kita kembali ke aplikasi ini Convertik. Jadi Convertik kalau kalian udah install dan berbayar itu akan ada di sini. Dia bentuknya seperti Chrome ini, Chrome extension. Kalian masuk aja ke setting. Ya, ini ada apa namanya WooCommerce. Ya, kalian tinggal masukin aja nama websitenya. Let's say websitenya sini mesti saya backup dulu nih. Ini website live saya. Kalian masukin yang ini ke sini, ke sini. Oke. Terus yang ini ganti jadi website yang tadi. Websitenya namanya ini agungsukariman.my .id. agungsukariman.id. Oke. Tes connection dulu. Connection valid, please or incorrect valid. Oke. Siap. Salah. Kunci. Kalau salah diulang aja. Terus tes connection save dulu. Oke. Tes. Oke, kita balik dulu ke sini. Kita refresh. Terus dulu.
Oke, ini udah ada ya harusnya. Bentar. Kita masuk dulu ke sini. Setting. Bagus sekali menurutnya. Basic. Oke. Ini harus sampai berhasil ya. Ini baru mau kita tes dulu. Kita delete aja deh. Karena IP-nya ada 2, kalian bisa aktifin yang lama dan yang baru. Terus saya tes lagi yang baru dulu. Saya harusnya pakai ini sih. Oke, tambahkan kunci. Ini. Oke, deskripsinya converted. Baca dan tulis buat kunci. Ini tadi saya ada yang ketinggalan kali, apa namanya hurufnya, jadi dia nggak mau. Ini kita masukin sini, kita setting, kita edit, paste, save dulu, edit lagi, pastein udah sama dua-duanya. Nah, kalau udah di save, kita tes. Terus import file. Oke, kenapa ya? Oke, nggak masalah, kita tes dulu aja. Mungkin pas lagi testing dia nggak mau, kita coba ya. Jadi tools yang ini, misalnya kita nggak punya produk nih, kita pengen ambil produknya dari toko yang kita udah, mohon maaf ya kalau ada gangguan suara-suara. Ini jadi misalnya kita ke toko ya, official store atau toko apa aja yang kita mau. Misalnya tadi kita jualannya elektronik ya, kita pengen ke toko handphone ini, namanya toko Absolute ya. Kita mau ambil beberapa produk, dan kalau bisa kalian udah kerjasama lah sama orangnya. Kalau kalian mau jualin produk mereka, kalian udah punya apa namanya akses ke mereka gitu ya. Kita pilih produknya, kita ambil yang produk terbaru aja. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5 produk ini. Terus kita save kayak gini. Oke, kita tunggu dia dulu masuk ke Convertik. Nah, ketika produknya udah ada ke sini, ya produknya akan masuk ke sini, ke dalam Convertiknya. Kalau udah dapat produknya, kita tinggal tes dulu salah satu ya, kayak gini. Kita masukin ke WooCommerce-nya. Kita klik yang ini. Setelah itu kita start posting. Oke. Dia akan pilih ini ke tadi yang agungsukariman.id. Setelah selesai dia akan cari kategorinya di dalam website kita. Karena kategorinya belum di set, harusnya dia sih ke apa namanya umum atau terserah mau kemana aja dia. Ke uncategorized. Oke, harusnya di sini kita set dulu tuh. Di sini kita set dulu produk kategorinya. Produk kategorinya harus kita set dulu. Oke, kita close nggak apa-apa. Kita set dulu kategorinya. Tadi kita mau ambil produknya, misalnya ini apa nih nama produknya? Softcase. Oke, kita mau ambilnya namanya Softcase. Kita masukin Softcase. Kayak gitu ya. Kita masukin dulu sini Softcase. Terus itu kita ulangin lagi prosesnya. Karena produknya udah ke-save ya, udah ada. Jadi kita tinggal klik aja gini. Pilih produknya mau yang dimasukin yang mana, terus tinggal klik
WooCommerce. Terus ini udah pastiin APK-nya sama secret key-nya udah selesai. Dan tunggu dia sampai dia muncul di sini website kita. Oke, kalau misalnya ini nggak muncul, mungkin bisa jadi dari apa namanya si program third party-nya ini dia masih nge-lock si website saya yang lama. Oke. Nah, ini saya coba dulu buat ganti konfigurasinya sebentar ya. Ini nggak mau ya. Coba dulu ya, sebentar. Oke teman-teman, jadi tadi itu karena websitenya ternyata di third party programnya itu udah di lock. Jadi dia kalau misalnya ke apa namanya ke website lain gitu ya, buat itu dia nggak bisa. Jadi blokinnya harus buat satu website gitu ya. Kalau yang tadi saya daftar ini website yang lagi saya handle ya. Kita tinggalin dulu yang website yang tadi kita buat di Exabyte. Ya ini juga di hosting sama aja pakai WooCommerce ya. Saya mau kasih tahu misalnya kalian produknya, kalian mau update produk baru gitu ya ke dalam websitenya. Ini dengan alamatnya ada di sini. Kalian nggak punya produk atau apa, ini toko di Tokopedia-nya. Saya mau ambil barangnya, barang-barang terbaru misalnya gitu ya. Saya mau ambil yang ini, ya. Saya mau ambil yang ini. Saya balikin dulu ke sini yang ada terinstall si convertik-nya. Saya mau update produknya. Saya mau kasih tahu ke kalian bahwa kalau misalnya kalian mau update produk tuh gampang banget, bisa kayak gini. Kalau kalian udah ke-upload di Tokopedia, kalian tinggal pencet aja, klik kayak gini. Klik, jangan diklik barangnya, tapi klik aja yang ada di atas ini dan ini ya. Kita tes 3 barang dulu aja. Habis itu save. Tunggu sampai prosesnya selesai. Selagi nunggu, kalian bisa lihat di sini. Oke, kalau udah ya kalian bisa push satu barang ini ke websitenya, start posting. Ini saya udah balikin ke yang awal. Oke, nah kalau misalnya dia proses ininya benar, dia akan kebentuknya seperti ini. Jadi dia akan ngambil kategori-kategori yang udah di set di dalam website WooCommerce kalian. Kalau misalnya tadi produknya adalah ini, produknya apa namanya, kaset Nintendo Switch, berarti kita ambil aja di sini yang udah kita definisikan sebelumnya. Nintendo Switch game. Kayak gini ya. Kita taruh, habis itu kita post ke WooCommerce. Satu. Kita tunggu dulu prosesnya sampai selesai. Jadi dia akan langsung kayak gitu. Nah, setelah prosesnya ini selesai, dia akan ke-update ke dalam website kita. Ini tinggal kita close aja karena prosesnya udah berhasil. Kita lari ke website yang saya lagi manage nih contohnya. Ini. Kita refresh kayak gini.
Ini dia produknya. Ya, jadi itu proses buat update-nya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kita mau setting payment gateway, gimana caranya Mas Agung? Nah, kalau misalnya mau setting payment gateway, itu caranya gampang. Kalian tinggal masuk aja ke WooCommerce ya, kayak gini. Kalian masuk ke pengaturan. Terus di sini ada yang namanya pembayaran. Nah, kalau kalian misalnya mau pakainya manual bank transfer, tinggal di sini aja pasang manual bank transfer. Oke, tinggal diaktifkan aja. Nanti yang dikelolanya, kalau kalian ini tinggal masukin aja rekeningnya, terus di sini instruksinya gimana, terus nomor rekeningnya kalian masukkan ke dalam sini. Oke, itu buat pembayaran. Terus buat pengiriman nih, pengiriman gimana? Kalau buat pengiriman, di sini udah ada tabelnya namanya pengiriman. Tinggal kalian masuk aja. Nah, sebelumnya kalian installin dulu namanya Wungkir. Oke, kalian install aja namanya Wungkir ke dalam websitenya. Nah, ini ada yang namanya Wungkir. Nah, ini Wungkir. Settingannya kalian install aja, tinggal caranya pakai ini tambah baru. Di sini ntar cari aja namanya Wungkir. Setelah diinstal, kalian klik aja setting ya. Karena ini free ya, Wungkirnya itu hanya tersedia untuk ini dia. Hanya untuk karena dia free, si APK-nya ini dari Raja Ongkir ya, itu hanya tersedia untuk salah satu aja, mau JNE, Pos Indonesia, atau Tiki. Kalau kalian pakai yang Pro, itu bisa pakai semuanya nih, hampir 21 kurir. Caranya gimana? Nanti setelah kalian install, kalian pencet setting, kalian akan kembali ke sini. Yang ininya semua adalah settingan dari di mana tokonya ngambil produknya. Nanti akan jadi hitungannya ya. So estimasi. Nah, untuk masukin Raja Ongkir API-nya ini, kalian tinggal ke Raja Ongkir ini aja. Ke Raja Ongkir. Nah, kalian masuk aja ke sini. Setelah kalian masuk ke sini, kalian masuk ke dalam, kalian cek daftar ya. Atau kalau kalian udah punya, kalian tinggal masuk aja login. Nah, nanti kalian cari aja APK-nya di sini. Nah, kalau kalian udah dapat ya, kalian tinggal copy aja dari sini. Setelah kalian copy, kalian bisa masukin ke dalam sini. Terus tinggal pilih aja JNE. Habis itu simpan. Selesai nggak Mas Agung? Udah selesai gitu aja. Tinggal kita aktifin aja. Itu buat yang tadi menjawab pertanyaan tentang gimana caranya setting pengiriman. Buat Midtrans dan iPayMu buat pakai payment gateway, itu kalian pertama yang kalian lakuin adalah kalian ke plugin dulu. Biasanya ke plugin. Habis itu tinggal di sini, kalian tinggal tambah baru aja, terus kalian upload. Buat Midtrans langsung bisa ke website Midtrans. Midtrans, kayak gini. Midtrans, cari aja langsung Midtrans WooCommerce. Ya. Midtrans WooCommerce. Ini. Ya, jadi kalian tinggal cari aja Midtrans WooCommerce kayak gini. Terus kalian tinggal tambahkan pluginnya, kalian cari juga di dalam repositorinya kayak gini, Midtrans WooCommerce. Nah, kalian tinggal install aja kayak gini. Oke, tinggal install, aktifkan. Kalau udah aktifkan kayak gini, nah setelah diaktifkan nanti kalian cari aja di sini Midtrans. Nanti ada setting di sini. Nah, kalian tinggal ke setting aja. Setelah ini kalian bisa ganti namanya pembayaran Midtrans. Nah, merchant ID-nya, client key-nya, atau macam-macamnya ini kalian dapatkan dari si dashboard si Midtrans-nya. Jadi kalian daftar dulu ke websitenya, ke Midtrans. Jadi kalian daftar dulu ke sini buat dapetin, buat ngisi-ngisi kayak misalnya APK-nya sama server key-nya ini. Ini kalian nggak perlu ikutin. Kalian bisa dapetnya langsung dari si Midtrans-nya yang ini. Ya, kalian daftar dulu, ikutin aja follow up-nya, nanti kalian bisa isiin si payment gateway-nya. Setelah jadi, kalian bisa simpan perubahannya, terus lihat juga di bagian pembayaran, kalian lihat lagi pembayarannya udah aktif atau belum. Nah, nanti kalau udah ada, dia akan seperti ini nih, akan muncul. Ya, kita bisa aktifin buat testing dulu. Nah, kebetulan ini website-nya udah ada buat testing. Setelah itu kalian pilih aja, kalau barang-barangnya udah ke-upload ya, dengan si tadi pakai Convertik, atau kalian mau upload sendiri bisa. Kalian tinggal tambahkan aja kayak gini.
Nah, kalian masukkan, lanjutkan ke checkout. Kalau yang wungkir tadi itu akan ke apply-nya di sini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini yang wungkir kayak gini, ini udah ke apply di sini. Ini wungkir. Jadi dia akan ngitungin biaya apa namanya? Kirim, ongkos kirim. Terus yang ini convenience fee, yang ini yang tadi saya bilang, kalian bisa tambahin script di dalam websitenya. Kalau misalnya kalian pakai apa namanya pembayaran kayak Mitrans kayak gini yang kalian di charge payment gateway-nya, kalian bisa tambahin sendiri convenience fee ini. Jadi biaya yang tadi Mitrans itu dibebankan ke user kalian. Jadi kalian nggak nanggung ininya apa namanya biayanya. Terus ini ada apa namanya custom aja packing kayu. Habis itu kalau yang Mitrans kalian tinggal klik aja ke sini misalnya pembayaran Mitrans misalnya gitu ya. Buat pesanan atau ini kalian pilih misalnya pembayaran Mitrans. Nah, ini kita akan diarahin ke pembayarannya si Mitrans. Kalau misalnya dia pakai GoPay gitu ya. Pakai apa? Nanti dia akan munculnya di seperti ini. Setelah kita selesaikan pembayarannya, ordernya nanti akan langsung dikirimkan. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, ini udah di akhir apa namanya demonya. Jadi demonya tuh seperti ini. Mungkin tadi yang apa namanya agak salah di demonya itu karena saya nggak tahu kalau misalnya Convertik itu hanya bisa satu API aja ke dalam websitenya. Jadi kalau kalian mau update produk atau apa itu bisa banget. Saya demoin lagi sekali lagi caranya. Jadi kalian langganan dulu produknya. Habis itu diinstal dalam bentuk plugin seperti ini, plugin Chrome ya. Setelah itu kalian pilih aja websitenya kalau bisa yang udah ini afiliasi dengan kalian. Terus kalian tinggal pilih aja produknya mau yang mana. Setelah kalian tahu produknya misalnya ini, tinggal klik, pencet save kayak gini. Terus balik ke my product. Lihat produknya udah naik atau belum. Kalau udah kayak gini, produknya udah ada. Kalian tinggal tik kayak gini, pilih yang WooCommerce. Setelah itu start posting, pastiin API-nya udah connect. Setelah itu tinggal pilih choose, ya, pilih kategorinya. Kategori yang ini adalah kategori yang udah kalian sediakan di WooCommerce kalian. Ini kategorinya adalah aksesoris PlayStation 4. Oke, aksesoris. Nggak ada, berarti saya masukin aja dulu ke sini. Oke, ke PS4 konsol. Oke, setelah itu bisa post to WooCommerce. Jadi kalian kalau misalnya kerja sama yang udah punya Tokopedia atau kalian lebih nyaman di sana, udah bisa kalian upload-uploadin produknya. Setelah produknya selesai dan saran saya kalau kalian pakai plugin ini, biasanya jangan upload terlalu banyak. Kalau kalian uploadnya terlalu banyak, dia juga pastinya lama lah dari dianya. Uploadnya kalau bisa maksimal 5 lah, nggak usah terlalu banyak-banyak. Karena nanti akan menimbulkan error. Setelah itu kalian cek, refresh di sini, selesai. Ini ke-upload. Yang tadi dari Tokopedia-nya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh. Pas nih sejam. Oke. Thank you. Kalau ada pertanyaan boleh, Ladisa. Mas Agung boleh nih coba dicek di Q&A section sama ada di komen juga. Boleh. Oke nih. Pertanyaannya. Kakak ini pakai programnya. Saya jawab satu-satu ya? Iya, Mas. Oke, ini Mas Hendy Wijaya ya. Bertanya soal, kakak ini program yang dipakai ini apa ya? Yang awal-awal aku ketinggalan. Oke, buat program yang kita pakai itu namanya WooCommerce. Jadi itu content management system dari turunannya dari WordPress yang tujuannya untuk e-commerce. Jadi buat jualan kayak gitu. Oke, itu udah dijawab. Dan berarti ya, semoga menjawab. Terus, halo Mas, kan ini hosting Exabet sudah pakai Lightspeed server. Apakah masih perlu plugin Lightspeed supaya lebih cepat? Iya, benar. Perlu. Jadi karena itu karena kan Lightspeed gini, Lightspeed itu ada di server side dan client side. Server side-nya kita udah instalkan. Nanti kalian di plugin ya, kalian install juga LSCP-nya sendiri. Nanti kalian bisa konfigurasi di sana. Nah gitu, kalau misalnya di servernya belum ada Lightspeed,
Makanya si plugin Lightspeed ini nggak bisa bekerja, nggak bisa dipakai lah. Kalau misalnya itu udah confirm di websitenya ada Lightspeed-nya, makanya nanti di plugin WordPress-nya itu bisa kalian install juga kayak gitu. Biar kayak apa namanya ngerilis cache atau misalnya mau image lazy load atau apa itu jadi lebih gampang. Oke. Dan semoga menjawab ya. Ini saya jawab juga, ambil produk pakai Convertik, apa semua produk yang ada, misalnya Tokopedia bisa kita ambil? Bisa Mas, bisa semuanya. Tokopedia-nya bisa kita ambil. Kenapa? Karena tapi balik lagi, karena si Convertik itu kan dia, kalau sepahaman saya, kalian bisa koreksi kalau saya salah. Jadi itu dia kayak misalnya bridging antara si Tokopedia-nya terus disimpan di server sementaranya dia, baru di-push ke WordPress-nya kita. Kayak gitu. Ya. Jadi di-push ke WordPress-nya kita. Jadi setelah kayak gitu, makanya kalau misalnya si yang punya Convertik ini website infrastrukturnya kurang bagus, makanya kalau misalnya kita terlalu banyak ngambil produknya, dia akan lambat sendiri tuh ngelempar ke website kita. Saya udah tanyain ke supportnya, katanya ya begitulah gitu, karena itu kan produknya sebenarnya bukan produk legit ya, itu nggak ada license-nya ngebuat kayak gitu. Karena pakai aja, kalau kalian mau berlangganan itu harganya cukup murah juga, saya kasih tahu aja, itu harganya cuma 100.000 aja per bulan, kalian bisa upload berapapun produk yang kalian mau. Cuma yang jadi masalah adalah pertama, kalian harus sadar juga kalau misalnya produknya itu hanya bisa sedikit aja yang diupload. Use wisely lah. Kalau kalian makin banyak, yaitu kemungkinan buat errornya akan semakin tinggi. Gitu ya, Mas Nur Udin, semoga menjawab. Terus promo apa aja terbaru di X7, lalu berarti untuk sebagai nama hosting karena server kita menyimpan database. Ya, benar. Jadi kalau misalnya database semuanya itu disimpan dalam website kita. Dan terus nanti kalau misalnya mau tanya-tanya, itu ada sales kita, kebetulan di sini tadi ada Mas Bobby ya. Itu langsung bisa ditanya-tanya aja Pak Hendy Wijaya dengan Mas Bobby-nya, itu nanti akan tahu promo kita yang sekarang ada apa aja. Oke. Terus ini mau nanya, kalau menggunakan plugin tadi dari Tokopedia ke WordPress, apakah bisa dari WordPress ke Tokopedia? Ini bisa Mas. Bisa banget. Cuma yang jadi bisanya gini, karena kalau Mas pakai Tokopedia ya, Mas pakai Tokopedia, di sana itu ada fitur yang namanya upload by CSV kalau nggak salah. Nah, Tokopedia ini agak curang, jujur aja saya bilang curang ya. Curang kenapa? Karena dia bisa upload tapi nggak bisa import. Kalian bisa lihat sendiri di toolsnya, di dalam Tokopedia itu bisa upload dalam bentuk CSV. Kalaupun nanti koneksinya gagal, saya belum coba ya. Buat Mas Sofyan Hasan, saya belum coba kalau misalnya nge-push dari WooCommerce ke Tokopedia. Sebenarnya kayaknya bisa karena dia dalam bentuk CSV, dan si Tokopedia juga nyediain dalam bentuk CSV. Mungkin nanti kita download dulu dalam bentuk CSV, habis itu kita upload kayak gitu. Itu mungkin bisa kayak gitu Mas. Nah, kita tes deh di lain kesempatan. Tapi itu possible sih, karena Tokopedia itu setahu saya, karena kebetulan saya pakai juga, Tokopedia itu bisa import dari CSV, cuma nggak bisa ekspor. Saya udah tanya-tanya tuh, kenapa nggak boleh ekspor gitu? Itu kan data kita, barang-barang kita, kenapa nggak boleh diekspor gitu ya? Itu sih. Oke, nah ini Mas Anang, Mas Convertik ada free trialnya nggak? Nggak ada Mas, mohon maaf. Saya juga waktu itu pakai itu pas lagi nemu, agak ini sih, agak kayak misalnya pas mau pakai itu, ini produk scam nggak sih? Produk apa sih ini kayak gitu? Kok bisa sih kayak gitu? Karena di demonya tuh cukup apa namanya, meyakinkan juga. Wah ini kayaknya ngejawab banget tuh, karena di masalah saya kerja bareng sama orang gitu ya, buatin website buat temen, tapi dia nggak mau nih nguploadin ke WooCommerce-nya. Ya sih, kalau ngupload ini satu-satu capek banget. Apalagi kalau kalian harus hire lagi orang buat, tolong dong hire lagi orang buat uploadin produk satu-satu kan. Kalau kalian uploadin produk satu-satu, pasti itu akan nambah cost lagi. Nggak mungkin lah orang mau dibayar 100.000 per bulan buat nguploadin produk dari Tokopedia ke WooCommerce, capek banget. Apalagi kalau harus ngajarin, ini caranya gini, terus masukin produk nggak boleh salah, terus habis itu publish, bla bla bla, itu panjang. Nah yang tadi tuh softwarenya jauh banget sih. Tapi ya balik lagi, bukan tanpa masalah.
Saya waktu itu pakai itu 3 kali 4 kali error sih. Tapi habis itu di solve sama supportnya. Oke lah pokoknya. Saya lihat Exabyte ada hosting IBIS 12 dan WordPress, yang mana yang lebih bagus untuk pembuatan toko online. Nah, kalau misalnya pembuatan toko online mana yang lebih bagus? Kalau saya, kalau misalnya lebih general, kalau emang udah tahu yang pengen dipakainya WooCommerce, saya saraninnya pakai yang WordPress 12. Cuma kalau misalnya kalian nanti ada kebutuhannya buat yang lain gitu ya, kayak misalnya nanti websitenya nggak hanya dihosting untuk WordPress, bisa mulai dari yang IBIS 12. Kayak misalnya mau pakai PrestaShop, mau pakai Magento, mau pakai yang lain-lain. Oke, gitu ya. Jadi semoga itu menjawab. Kalau udah tahu kebutuhannya, emang needs-nya benar-benar ke WordPress, bisa pakai WordPress atau WooCommerce. Ya. Terus nih ada lagi nih pertanyaan, Mas Agung, ada tes testimoni nggak soal web server dibanding yang lainnya? Ya itu tadi yang ada di dokumen saya tadi itu dilakukan pengetesan secara langsung Lightspeed. Sama websitenya Exabyte sekarang udah pakai Lightspeed sih kebetulan. Exabyte.co.id itu udah pakai Lightspeed. Cuma ya kalau kalian tes Digitimetric ya mohon maaf itu masih masih apa atau F atau D, itu karena ada beberapa kode yang harus kita benerin di temanya, karena kita udah pakai temanya itu lumayan lama, ada sekitar 5 sampai 6 tahun ya buat temanya sendiri. Cuma kalau buat dari Lightspeed-nya sendiri ini udah kebukti banget sih kalau dia kenceng banget. Dan gimana cara kita bisa buktiin itu kenceng atau enggak? Mas bisa pakai, kalau saya bisa saranin ya, Mas pakai yang namanya loader.io. Mas coba aja itu loader.io, dia bisa tes sampai 10.000 user datang ke websitenya. Cuma kalau bisa disesuaikan dengan produk yang kalian tes. Nanti setelah itu, setelah dapat hasilnya, nanti kalian bisa bandingin sendiri tuh kalau websitenya emang si servernya ini reliable banget buat traffic yang gede. Kayak gitu. Terus satu lagi yang menariknya adalah kalau misalnya kita ya punya kayak semacam teknologi kompresi. Jadi kita pakai teknologi kompresi yang direkomendasikan sama Google, itu namanya Broadly Compression. Itu udah bagus banget, lebih dari Gzip lah. Biasanya kalau yang cPanel atau hosting lama itu pakainya Gzip. Bukannya Gzip gak bagus, kalau bisa pakai dua-duanya bahkan lebih bagus. Di Exabyte sekarang kita Lightspeed dan Broadly-nya udah automatically on. Kalau belum on nanti bisa ditanyain ke supportnya. Kayak gitu. Ada lagi nih, Kak, bisa nggak check out di WooCommerce tapi belinya di marketplace lain? Tapi misalnya Tokopedia bisa. Kalian taruhnya kayak gini. Nah, ini saya kasih tahu ya. Tapi paling bisa adalah kayak gini. Kalau misalnya kalau mau, saya cuma bisa nambahinnya kayak gini. Kalian taruh hooknya aja di sini. Ini bisa kalian taruhin hooknya aja. Jadi barangnya ini bisa dibeli di sini. Ini kalau kalian klik, dia akan ke produknya. Ke produk yang ada di Tokopedia-nya, atau kalian bisa edit dulu yang ininya. Jadi ini di custom ada tombol kayak gini di dalam. Ketika orang landing ke produknya, kalau dia kurang confidence di website kita bisa kasih logo Tokopedia-nya, klik bisa langsung ke Tokopedia-nya, bisa tambahin Shopee di sini, bisa tambahin lain-lain. Itu biasanya juga kita selalu, kalau misalnya kalian nggak punya waktu buat bangun websitenya, kemudian kita juga ada service namanya instant website. Ini adalah salah satu website yang kita buatin. Jadi kalau di sini nggak ada jual belinya sih, cuma kalian bisa cek di Bukalapak, Shopee, kayak gitu-gitu ya. Ini kalau diklik langsung ke marketplace-nya kayak gitu. Jadi websitenya buat naruh listing barang-barangnya aja. Kalau ada yang orang tertarik gitu ya, bisa langsung kayak gitu. Cuma kalau dari checkoutnya push ke Tokopedia nggak bisa. Paling kita kasihnya di dalam produknya aja. Oke, ada lagi yang mau nanya? Boleh? Kita masih punya waktu, Ladisa? Oke. Suara kamu silent tadi. Oh, silent ya tadi. Masih tadi 15 menit lagi. Boleh kalau ada yang pertanyaan lagi, nanti kalau ada mau tanya lagi boleh. Jawab satu persatu ya, Mas. Ya, boleh. Kalau mau ditanya lagi boleh. Kalau ada yang mau open mic juga boleh.
Oke, kalau nggak ada lagi, berarti yang nanya, berarti saya sudahin aja. Terima kasih buat kalian yang udah join di acara ini. Oke, oke ya. Terima kasih. Bye. Mas Agung, terima kasih atas waktunya. Buat teman-teman yang masih penasaran nih untuk fiturnya V12 yang tadi Mas Agung jelasin tuh seperti apa detailnya, terus pengen ngerasain sendiri experience-nya kayak apa, nanti boleh hubungi teman-teman sales yang udah join di webinar ini juga. Tadi ada Mas Bobby dan ada Mas Mike. Nanti boleh di-save nomor WhatsApp-nya di sini, nanti teman-teman dari sales akan bantu follow up ke teman-teman Exabytes. Jadi untuk Exabytes online class hari ini saya sudahi sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan di spesial lainnya. Jadi saya Ladisa selaku MC dan juga teman-teman yang bertugas di sini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di spesial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ketika kamu bangun, kamu mengecek. Ketika kamu makan, kamu melihat. Ketika kamu berjalan, kamu menjelajah. Ketika kamu berlari, kamu mendengar. Tahukah kamu berapa jam yang biasa seseorang habiskan online setiap harinya? 18 jam kecuali tidur. Jadi, mengapa kamu tidak memaksimalkan bisnis online-mu? Exabytes membuat kehadiran bisnis online-mu menjadi mudah. Exabytes. Every brand begins with a website. Ketika kamu bangun, kamu mengecek. Ketika kamu makan, kamu melihat. Ketika kamu berjalan, kamu menjelajah. Ketika kamu berlari, kamu mendengar. Tahukah kamu berapa jam yang biasa seseorang habiskan online setiap harinya? 18 jam kecuali tidur. Jadi, mengapa kamu tidak memaksimalkan bisnis online-mu? Exabytes membuat kehadiran bisnis online-mu menjadi mudah. Exabytes. Every brand begins with a website. Ketika kamu bangun, kamu mengecek. Ketika kamu makan, kamu melihat. Ketika kamu berjalan, kamu menjelajah. Ketika kamu berlari, kamu mendengar. Tahukah kamu berapa jam yang biasa seseorang habiskan online setiap harinya? 18 jam kecuali tidur. Jadi, mengapa kamu tidak memaksimalkan bisnis online-mu? Exabytes membuat kehadiran bisnis online-mu menjadi mudah. Exabytes. Every brand begins with a website. Ketika kamu bangun, kamu mengecek. Ketika kamu makan, kamu melihat. Ketika kamu berjalan, kamu menjelajah. Ketika kamu berlari, kamu mendengar. Tahukah kamu berapa jam yang biasa seseorang habiskan online setiap harinya? 18 jam kecuali tidur. Jadi, mengapa kamu tidak memaksimalkan bisnis online-mu? Exabytes membuat kehadiran bisnis online-mu menjadi mudah.